Dia pertama kali melihatnya saat truk pengangkut barang besar berhenti di depan rumah sebelah. Arya, yang kebetulan sedang menyiram tanaman di halaman, tidak bisa tidak memperhatikan sosok wanita yang turun dari mobil sedan hitam yang mengiringi truk tersebut. Rambutnya hitam legam, tergerai panjang hingga punggung, memantulkan cahaya matahari sore. Wajahnya oval, dengan mata yang besar dan bibir penuh yang sesekali melengkung dalam senyum ramah kepada para pekerja. Namanya, seperti yang Arya dengar dari obrolan singkatnya dengan ketua RT, adalah Luna. Luna, nama itu terasa selembut desiran angin senja, namun juga misterius seperti rembulan. Sejak hari itu, kehidupan Arya yang tadinya monoton diisi dengan sedikit warna baru. Setiap pagi, saat Arya menyeruput kopi di beranda, ia sering melihat Luna keluar rumah dengan pakaian olahraga, siap untuk jogging. Langkahnya ringan, postur tubuhnya tegap, dan aura positif selalu terpancar darinya. Arya seringkali tanpa sadar menahan napas setiap kali Luna melintas, merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat. Beberapa hari kemudian, sebuah kotak besar yang tampaknya terlalu berat untuk Luna jatuh dari tangannya saat ia mencoba membawanya masuk. Arya, yang baru saja pulang kerja, segera menghampiri. "Biar saya bantu," katanya. Suaranya sedikit canggung. Luna menoleh, senyumnya merekah, memperlihatkan lesung pipi yang manis. "Oh, terima kasih banyak. Maaf merepotkan." Suaranya lembut, seperti melodi. Arya mengangkat kotak itu dengan mudah, merasakan aroma samar parfum floral yang menguar dari tubuh Luna saat mereka berdekatan. "Tidak masalah. Saya Arya, tetangga sebelah." Luna mengulurkan tangannya yang ramping. "Saya Luna. Senang bertemu denganmu, Arya." Sentuhan tangannya dingin, namun terasa begitu pas di genggaman Arya, meski hanya sesaat. Setelah insiden kotak itu, interaksi mereka menjadi sedikit lebih sering. Mereka akan saling menyapa saat berpapasan di jalan, kadang berbincang singkat tentang cuaca atau perkembangan lingkungan. Arya mulai mengetahui bahwa Luna adalah seorang desainer grafis lepas yang baru pindah dari kota lain untuk mencari suasana yang lebih tenang. Ia juga tahu Luna suka membaca buku-buku fantasi dan sangat menyukai kucing, meskipun ia belum punya peliharaan. Setiap informasi kecil tentang Luna terasa seperti harta karun bagi Arya. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota, disusul dengan pemadaman listrik yang tiba-tiba. Ayah yang sedang membaca buku di ruang tamu terpaksa menghentikan kegiatannya. Ia menyalakan lilin dan tiba-tiba teringat Luna. Apakah ia baik-baik saja sendirian di rumah gelap? Tanpa pikir panjang, Arya meraih senter dan payung, lalu berjalan menuju rumah Luna. Ia mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Luna yang sedikit terkejut, diterangi cahaya remang dari lilin di tangannya. "Arya, ada apa?" tanyanya. "Maaf mengganggu, Luna. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja." "Listrik padam," kata Arya. Suaranya terdengar lebih khawatir dari yang ia kira. Luna tersenyum tipis. "Oh, aku baik-baik saja. Hanya sedikit terkejut." Ia menggeser tubuhnya, mengisyaratkan Arya untuk masuk. "Masuklah, Arya. Tidak enak berbicara di luar saat hujan begini." Arya masuk ke dalam rumah Luna yang minim penerangan. Aroma lavender dan buku-buku baru memenuhi udara. Mereka duduk di sofa ruang tamu, diterangi cahaya beberapa lilin yang Luna letakkan di meja. Bayangan mereka menari-nari di dinding, menciptakan suasana yang intim dan agak surrealis. Mereka mulai berbincang. Obrolan mereka malam itu terasa berbeda, lebih dalam, lebih personal. Luna bercerita tentang alasannya pindah, tentang mimpinya memiliki studio kecil di rumah, tentang kesepian yang kadang ia rasakan meski dikelilingi banyak orang. Arya pun berbagi tentang pekerjaannya, tentang hobinya berkebun, dan tentang perasaannya yang seringkali merasa hampa sebelum kedatangan Luna. Mata mereka bertemu lebih sering dari biasanya, dan setiap kali itu terjadi, Arya merasakan sengatan listrik halus menjalari tubuhnya. Ada sesuatu dalam tatapan Luna, campuran rasa ingin tahu, kehangatan, dan sedikit kerentanan,
yang membuat Arya ingin mendekat, ingin melindunginya. Saat Luna tertawa renyah mendengar cerita konyol Arya, tangannya tanpa sengaja menyentuh lengan Arya yang ada di sandaran sofa. Sentuhan itu hanya sesaat, namun cukup untuk membuat jantung Arya berdebar kencang. Ia bisa merasakan kehangatan kulit Luna dan desiran aneh yang mengalir di nadinya. Listrik kembali menyala sekitar 2 jam kemudian, mengakhiri suasana magis yang tercipta. "Terima kasih sudah menemaniku, Arya," kata Luna, senyumnya tulus. "Aku sangat menghargainya." Arya membalas senyumnya, merasa sedikit kecewa bahwa momen itu harus berakhir. "Sama-sama, Luna. Kapan-kapan biarkan aku mentraktirmu makan malam sebagai balasan." Luna mengangguk, matanya berbinar. "Pasti, aku menantikannya." Keesokan harinya, Arya tidak bisa berhenti memikirkan Luna. Aroma lavendernya, tawa renyahnya, tatapan matanya yang penuh makna. Ia merasa ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan tetangga. Beberapa hari kemudian, Luna mengirimkan pesan singkat, menanyakan apakah tawaran makan malam Arya masih berlaku. Arya segera membalas, hatinya melonjak. Makan malam itu berlangsung di sebuah restoran kecil yang nyaman dengan pencahayaan remang. Luna tampil begitu memesona malam itu, mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua yang membalut tubuhnya dengan anggun. Rambutnya disanggul longgar, memperlihatkan leher jenjangnya. Setiap kali ia bergerak, aroma parfumnya kembali menguar, memabukkan indera Arya. Mereka berbincang tentang banyak hal, dari film hingga filsafat, dari kenangan masa kecil hingga harapan masa depan. Arya menemukan bahwa Luna bukan hanya cantik, tapi juga cerdas dan memiliki pandangan yang menarik tentang kehidupan. Saat mereka pulang, malam sudah larut. Udara dingin menyergap, namun kehangatan di hati Arya justru membara. Mereka berjalan kaki dari mobil Arya menuju rumah Luna. Keheningan menyelimuti mereka, namun bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang syarat makna. Sesampainya di depan pintu rumah Luna, mereka saling berhadapan. Lampu jalan yang redup menyoroti wajah Luna, membuatnya tampak semakin memikat. "Terima kasih untuk malam ini, Arya. Aku sangat menikmatinya," bisik Luna. Suaranya pelan. Arya merasakan tarikan kuat untuk meraihnya. "Aku juga, Luna. Sangat menikmatinya." Matanya menelusuri setiap lekuk wajah Luna, dari matanya yang gelap hingga bibirnya yang sedikit terbuka. Keinginan itu begitu kuat, begitu menggebu. Luna menatap mata Arya, seolah mencari sesuatu di sana. Ada keraguan, namun juga sesuatu yang lebih dalam. Ia perlahan mengangkat tangannya, menyentuh pipi Arya dengan lembut. Sentuhan itu seperti percikan api yang membakar seluruh tubuh Arya. Ia memejamkan mata sesaat, menikmati sensasi itu. "Arya," bisik Luna lagi. Suaranya kini bergetar. Arya tidak bisa menahan diri lagi. Ia mendekat, tangannya meraih pinggang Luna, menariknya mendekat hingga tubuh mereka hampir bersentuhan. Ia bisa merasakan kehangatan tubuh Luna, detak jantungnya sendiri yang berpacu gila-gilaan. Bibirnya perlahan turun, mencari bibir Luna. Luna tidak menolak, justru ia memejamkan matanya, mengizinkan Arya melakukan apa yang hatinya inginkan. Ciuman itu dimulai dengan lembut, perlahan, seolah mereka ingin memastikan bahwa ini nyata. Kemudian, gairah yang selama ini terpendam meledak. Bibir Arya melumat bibir Luna dengan penuh hasrat, dan Luna membalasnya dengan intensitas yang sama. Tangannya melingkari leher Arya, menariknya lebih dekat, seolah ingin menyatu. Ciuman itu dalam, basah, dan penuh janji. Aroma Luna, campuran lavender dan wangi tubuhnya sendiri, memabukkan Arya, membuatnya kehilangan akal sehat. Ia merasakan lidah Luna bermain-main dengan lidahnya, menciptakan sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap sentuhan, setiap desahan kecil dari Luna, semakin membakar gairahnya. Mereka berciuman untuk waktu yang terasa seperti keabadian, melupakan dunia di sekitar mereka. Hanya ada mereka berdua di bawah cahaya rembulan yang samar. Ketika akhirnya mereka melepaskan diri, napas mereka terengah-engah,
Mata mereka berkaca-kaca, dan bibir mereka sedikit bengkak. Luna menatap Arya, matanya dipenuhi gairah yang sama dengan yang dirasakan Arya. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Arya," bisiknya lagi, suaranya serak. Ia menyentuh bibir Arya dengan jemarinya. Aku tidak menyangka." Arya membalas tatapannya. "Aku juga, Luna. Tapi aku menginginkanmu." Kata-kata itu keluar begitu saja, jujur dari lubuk hatinya. Luna tersenyum, senyum yang begitu mempesona hingga membuat Arya terkesima. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menyandarkan kepalanya di dada Arya, membiarkan Arya memeluknya erat. Arya memeluknya, merasakan kehangatan tubuh Luna, detak jantungnya yang berpacu seirama dengan detak jantungnya sendiri. Malam itu, di bawah kerlik bintang, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang baru saja dimulai. Sesuatu yang romantis dan begitu menggairahkan, yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Arya merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Sebuah janji akan masa depan yang penuh gairah dan kehangatan bersama tetangganya, Luna.